Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 24 Januari 2023, hari biasa dalam pekan biasa yang ketiga, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Fransiskus de Sales. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 3 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil tadi tidak dapat dipisahkan dengan warta Injil sebelumnya, di mana orang-orang menganggap Yesus tidak waras dan dituduh kerasukan roh Beelzebul, sehingga keluarga Yesus panik, mungkin jengkel, marah, karena anaknya dikatakan tidak waras lagi alias gila. Dan ketika mereka datang sendiri, mereka melihat Yesus sedang mengajar. Mereka pasti ingin ketemu langsung dengan Yesus pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus saat itu sedang mengajar. Ia hanya ingin menyampaikan pesan kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Tidak perlu mereka membela Yesus meskipun ia dituduh tidak waras atau kerasukan setan. Karena Yesus tahu bahwa pelayanannya jauh lebih penting daripada pembelaan. Banyak orang yang terus ribut untuk membela dirinya sendiri atau menjaga martabatnya sendiri, sampai akhirnya ia sendiri jauh dari pelayanan. Karena Yesus tahu bahwa menyelesaikan tugas-tugas dari Bapa jauh lebih penting daripada membela diri. Perdebatan-perdebatan tidak perlu kita lakukan, karena pembelaan kita sepenuhnya datang dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hal yang dapat kita pelajari dari warta Injil hari ini adalah: pertama, Yesus menghargai keluarganya. Dengan kata lain, Yesus tidak mau keluarganya menjadi repot, panik, dan bingung karena semua masalah yang terjadi. Yesus menghargai keluarganya dan Yesus mau keluarganya tetap tenang menghadapi semua perkara. Nah, apa yang Yesus lakukan untuk keluarganya adalah contoh yang amat sangat baik untuk kehidupan kita. Kita harus kembali menghargai keluarga. Karena seringkali kita jumpai bahwa ada banyak orang yang lebih menghargai harta daripada keluarganya. Ada banyak orang yang lebih menghargai uang daripada anaknya. Sehingga demi uang, ia tinggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah atau ibu. Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua, Yesus menempatkan kita sebagai bagian dari keluarganya. Yesus berfirman kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Dengan kata lain, siapa yang menjadi bagian dari keluarga Yesus tidak lain adalah orang-orang yang duduk di sekelilingnya. "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Jadi, Yesus menempatkan kita semua orang percaya sebagai bagian dari keluarganya. Bukankah itu sebuah berita yang sangat menarik? Dengan kata lain, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita mengerjakan firman Allah, maka kita adalah bagian dari keluarga Kristus. Dikatakan oleh Paulus bahwa Kristus menjadi yang sulung di antara kita. Sehingga Kristus bukan hanya menjadi sahabat buat kita, tetapi Kristus menjadi kakak sulung kita yang selalu menolong kita, yang memahami kita, sekaligus menjaga
dan membela kita. Akhirnya yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, menjadi keluarga Yesus ditentukan dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah. Bukan persoalan sudah berapa tahun menjadi orang Kristiani. Bukanlah persoalan kita lahir sebagai orang Kristen atau bukan Kristen. Tetapi seperti yang dinyatakan oleh Yesus, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya, menjadi keluarga Kristus ditentukan dari ketaatan kita melakukan kehendak Allah dan perintah-perintahnya. Bisa saja kita menjadi keluarga Kristen bertahun-tahun, tetapi kita tidak taat pada kehendak Allah dan hidup dalam dosa, penuh dengan kemunafikan dan keserakahan. Kita seringkali hidup dalam keegoisan, selalu ingin menang sendiri dan merasa benar sendiri. Tetapi saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan pada kita untuk kembali kepada keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, berkatilah aku dan keluargaku, serta semua keluarga Kristiani. Semoga kami semua senantiasa menyadari bahwa Engkau sangat mencintai kami dan selalu mengajak kami untuk rukun bersatu dan menjadi kesaksian bagi sesama kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.